Jadi memang begini Pak, soal menara. Dulu Nabi ketika penaklukkan kota Makkah, Bilal disuruh azan menaiki Ka'bah. Ya. Kata Nabi ke Bilal, panjat Ka'bah itu azan di puncak Ka'bah. Karena dulu Ibu tidak ada bangunan yang melebihi Ka'bah tingginya, tidak boleh. Kalau kini banyak bangunan tinggi di Ka'bah, Pak. Dulu Ka'bah paling tinggi. Ya. Maka ketika penaklukan kota Makkah, Bilal disuruh azan oleh Nabi memanjat ke puncak Ka'bah. Apa maknanya itu? Kalau azan dicari tempat tinggi. Karena suara itu kan kalau di tempat tinggi kan lantang kedengaran. Nah, ketika Islam menaklukkan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab sampai ke Persia, ternyata di Persia itu ada bangunan tinggi tempat api menyala. Di situ orang-orang Persia memberitahu waktu ibadah dinyalakan api di puncak menara itu. Menara itu artinya tampik api. Dari kata nar. Nar itu nyala api. Menara itu artinya tempat api menyala. Jadi orang Persia, orang-orang Majusi lihat api dari ketinggian beribadah. Maka menaranya diambil. Tapi tidak api di atas lagi. Muazin manjat ke atas. Sejak saat itulah Islam mengenal menara untuk tempat azan berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab al-azan. Hadis-hadis yang menjelaskan perkara azan. Kita sudah bahas bagaimana sejarah awal mulanya azan dan bagaimana kehebatan kalimat-kalimat yang diajarkan dalam rangkaian azan itu. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini hadis dari Abi Mahzurah, ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-azan. Jadi setelah perintah itu salat berjamaah turun, salat Jumat, lalu datang mimpi kepada Abdullah bin Zaid, lalu datang kepada Jibril, kepada Nabi Jibril mengajarkan kalimat azan. Maka diceritakan Nabi itu sangat mengagumi suara Bilal. Nah, jadi Nabi itu memang ya, sangat mengagumi suara Bilal. Lalu Nabi mengajarkan Bilal azan dan memerintahkan dia untuk azan selalu di setiap waktu. Jadi memang Bapak Ibu, kenapa Bilal yang dipilih Nabi sebagai muazin tetap? Karena Bilal itu suaranya itu sangat mencengangkan Nabi, mengagumkan Nabi. Suaranya lantang, indah. Jadi memang syarat muazin itu memang suaranya bagus. Hingga kalau dia azan, orang bergegas datang ke masjid. Kira-kira begitu. Jangan sampai orang azan dia azan, bertambah lama orang melo salimui. Jadi orang yang azan itu memang yang suaranya paling kencang, paling bagus. Makanya Bapak Ibu, ada sebuah riwayat. Jadi Bilal itu kan selalu azan ya atas perintah Nabi. Sampai ketika Nabi wafat,
Jadi Nabi wafat itu hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi itu wafat sekitar jam 10 pagi, di waktu duha Nabi wafat, jam 9. Itu ketika Nabi wafat, pas zuhurnya Bilal itu azan. Diceritakan begitu ya. Pas zuhur Bilal azan, sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pada kata Muhammad nafas Bilal berhenti. Ini Nabi mayatnya sedang terbujur di rumah nih. Ini Madinah sedang panik, Nabi wafat. Maka Bilal ketika azan zuhur itu sampai kalimat Muhammad itu berhenti nafasnya. Berkali-kali dia coba tidak bisa lanjut, karena saking sedihnya beliau Nabi wafat, dan seakan-akan nafas beliau pun terhenti ketika menyebut nama Muhammad. Bersusah payah Bilal menyelesaikan azan zuhur itu saat Nabi wafat. Dan setelah azan zuhur, setelah Nabi wafat itu, di tanggal 12 Rabiul Awal itu, Bilal tidak pernah lagi mau azan. Belum berhenti azan. Itulah hari terakhir Bilal azan. Hari saat Nabi wafat, di salat zuhurnya. Karena Nabi wafat itu pagi, ya, menjelang zuhur, jam 10 atau jam 9 pagi. Di zuhur itu azan Bilal terakhir di kota Madinah. Habis itu Bilal tidak kuat lagi azan, hingga kemudian dia pindah, sebagai mengatakan dia hijrah ke Yaman setelah Nabi wafat. Karena tidak mampu lagi dia berada di kota Madinah mengenang, ya, kekasihnya Nabi Muhammad. Ketika terjadi amul jamaah itu maksudnya persatuan umat Islam, di mana Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka umat Islam pun bersatu di waktu itu. Nama disebut amul jamaah, tahun persatuan umat. Tidak ada lagi perpecahan, semua berada di satu kendali Khalifah Muawiyah. Maka di saat amul jamaah itu, setelah 30 tahun setelah Nabi wafat, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu 30 tahun kurang lebih Nabi wafat, baru Bilal datang ke Madinah untuk berkunjung ke Madinah setelah 30 tahun Nabi wafat. Begitu Bilal datang ke Madinah, maka di zuhur itu disuruhlah Bilal ini azan oleh cucu Nabi, Hasan. Maka ketika Bilal azan, seluruh penduduk Madinah berhamburan ke Masjid Nabawi. Kenapa? Ini suara sudah 30 tahun mereka rindukan. Nah, ini menjadi bukti suara Bilal itu memang sangat indah. Hingga kalau dia yang azan, itu orang-orang berhamburan keluar rumah untuk mendatangi suaranya. Itu kenapa sebelum fajar itu yang disuruh azan itu Bilal. Karena suaranya bagus dan orang kalau dengar suara Bilal itu terbangun dan segera datang ke masjid. Nah, jadi apa-apa nela sasa ango ada usah azan. Nela basabong-sambong ango ya Pak. Memang azanku yang paling bagus suaranya. Dan azan ini memang bukan amal ringan. Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi, salasun fi kasibin min misik, la yanaluhum al-hisab. Ya, kata Nabi, ada 3 manusia di akhirat kelak yang akan ditempatkan di tempat yang istimewa. Tempatnya penuh kesturi, wangi, teduh, sejuk. Saat manusia diberdirikan Allah selama 50.000 tahun di padang mahsyar. Jadi kata Nabi nanti ada ya masanya kita berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar itu. Dalam suasana yang tidak bisa digambarkan panasnya seperti apa. Karena matahari didekatkan ke kepala kita. Hausnya seperti apa. Hingga ada yang lehernya putus karena hausnya. Itu padang mahsyar begitu. Ada manusia yang minta mati. Ada manusia yang minta pindah walaupun ke neraka. Padang mahsyar itu dahsyat sekali. Ya.
Tapi kata Nabi ada 3 manusia yang diamankan. La yanaluhu al-faza. Tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada haus, tidak ada payah. Tempatnya spesial. Siapa di antara yang 3 itu kata Nabi? Salah satunya warajulun azzana fi masjidin wada'a ilallah. Seorang laki-laki yang azan di masjid memanggil orang datang beribadah kepada Allah. Itu hadis sahih itu, Pak. Jadi muazzin ini, Pak, orang yang memanggil orang salat ke masjid itu, dia satu dari 3 manusia yang pertama diamankan Allah nanti di padang mahsyar. Kenapa begitu, Pak Ibu? Coba. Kata Nabi begini ya, man sanna sunnatan hasanah. Ya, walahu mislu ajri fa'ilihi wala yanqusu min ajrihi syai'un. Kalau ada orang menjadi jalan orang berbuat baik, maka semua pahala orang yang berbuat baik karena dia, itu pahalanya untuk dia tanpa kurang sedikit pun. Tadi siapa yang azan, Pak? Beliau yang azan, Bapak tadi ada. Hitung pahala semua kita yang subuh berjamaah di masjid ini, maka semua pahala kita untuk beliau. Kenapa? Kita datang karena panggilan beliau. Bayangkan kalau 5 kali dia salat memanggil orang, dan berapa banyak orang yang beribadah karena mendengar panggilan dia, semua pahala kita untuk beliau. Wajar muazzin itu orang pertama yang diamankan di padang mahsyar. Andai tahulah manusia berapa hebatnya itu pahala azan, akan berebut manusia menjadi muazzin. Kadang-kadang dakwah muazzin kau dianggap prestasi ringan. Di kampung aku angku bila nama tu mah. Angku bila aku dianggap orang yang tak berkelas. Padahal kata Nabi dia satu dari 3 manusia yang diamankan nanti di padang mahsyar. Warajulun azzana fi masjidin wada'a ilallah. Mereka yang azan memanggil orang datang ke rumah Allah. Makanya Bilal bin Rabah itu, walaupun itu dalam konteks hadis tentang salat sunat wudu, Bilal bin Rabah itu sudah didengar sandalnya di dunia, walaupun dia masih di dunia, tapi sandalnya, bunyi sandalnya di sorga sudah didengar Nabi. Itu hebatnya jadi muazzin tuh. Nah, jadi bapak-bapak kalau yang lah pensiun, kalau bisa zuhur asar tuh azan lah. Kalau maghrib subuh isya kalau ya do ustaz wak sikona. Minimal zuhur jo asar apalah azan. Karena muazzin tuh pahalanya besar. Makanya Bilal bin Rabah tuh dia kulit hitam budak, ya. Satu-satunya manusia di masa Nabi yang disuruh naik ke puncak Ka'bah azan Bilal bin Rabah. Jadi ketika penaklukan kota Makkah, itu waktu salat datang, Bilal disuruh naik ke puncak Ka'bah, hingga geram orang-orang Makkah tu melihat Bilal ni budak hitam naik ke puncak Ka'bah. Tak pernah ada sejarahnya tu. Tapi karena dia muazzin, disuruh Nabi dia berdiri di puncak Ka'bah itu. Begitu hebatnya penghargaan kepada para muazzin ya Ibu. Jadi kalau dapat ibu suami muazzin itu aman. Yang tak pernah azan tu baca lah ya nak. Gitu Pak. Jadi beliau tu Pak aman Pak. Ya. Beliau kalau meninggal Pak orang pertama aman di padang mahsyar Pak. Tapi ya Pak jangan merasa aman lah ke adalah mana kecek ustaz ya. Ada nunggu-nunggu apa malaikat maut dan lain dia. Tapi memang begitulah Pak Ibu ya. Hebatnya muazzin itu ya. Itu kenapa Bilal disuruh azan, karena suaranya itu mengagumkan Nabi. Jadi memang prinsipnya muazzin itu carilah orang yang suaranya paling baik, paling indah, paling merdu, paling keras, paling lantang. Hingga kalau dia azan berdiri bulu roma tuh Pak Ibu ya. Kita mendengarnya itu bergegas kita datang ke masjid, itu harusnya begitu tuh. Lalu diceritakan raaitu Bilal yu'azzin wa atatabba'u fah hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi uzunai. Ini hadis At-Tirmizi ya. Jadi Abi Juhaifa bercerita ketika Nabi perintahkan Bilal azan, saya lihat Bilal tu azan
itu meletakkan jari-jarinya di telinganya dan mulutnya bergerak ke sana kemari. Jadi azan itu Ibu memang sunnahnya itu telinganya disumbat ya Pak. Nah, disumbat pakai jari. Kenapa disumbat telinga itu? Dulu kan tidak pakai mic. Enak. Sekarang ada mic. Dulu kan tidak ada mic. Kalau telinga ini ditutup, disumbat, suara kita full. Makanya orang pakak tu karih mengecek. Enak. Ciri-ciri orang pakak itu kancang mengecek. Caliklah Pak, asal orang pakak mengecek kancang. Kalau telinga dah sumbek, sangkunya awak pakak. Padahal dia pakak. Makanya apa Ibu? Kalau telinga kota sumbek, orang mengarik dia bicara keras. Ah, tu begitu aturannya tu. Jadi suara kita ni akan keras kalau telinga kita disumbat. Tapi prinsipnya azan itu dengan suara full. Bagaimana suara full? Tutup telinga. Nah, makanya Bilal diceritakan kalau dia azan selalu menutup telinganya dengan jarinya. Tapi sekarang karena sudah ada mic, mungkin menutup telinga tidak diperlukan lagi. Ah, gitu ya. Tapi kalau ada orang azan dengan menutup telinga begini, memang itu sunnah. Memang Bilal mencontohkan azannya begitu, menutup telinganya dengan jarinya, dan memang rahasianya supaya suaranya full. Nah, kalau telinganya ditutup, pendengaran yang lain tidak ada, maka konsentrasi kita lebih baik dan suara kita pun lebih full kedengarannya. Tapi kalau sekarang sudah pakai mic, jarang-jarang juga saya lihat orang sekarang nutup telinga azan Pak. Ada malah azan sambil meleko Pak. Ya. Ya, ada azan menjulurkan tangan ke bawah, ya tidak apa-apa. Tapi yang lebih baik begini, disumbat telinganya. Nah, begitu Bilal dilihat oleh para sahabat azan dan itu atas instruksi dari Nabi. Lalu lamma balagha hayya 'alas salah itu walawa unuqahu yaminan wa shimalan. Jadi diceritakan lagi ketika pada kata hayya 'alas salah itu Bilal menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi pas gitu ya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Ah, jadi Bilal itu kepalanya mundur-mandir tuh Pak. Karena dulu ia tidak pakai mic, jadi memang dihadapkan ke orang tu panggilan. Jadi kalau hayya 'alas salah, bambi orang tu maduk ke orang banyak tu. Itu pada kalimat hayya 'alas salah, kan itu inti panggilan. Maka ketika hayya 'alas salah, wajah kita dihadapkan ke kerumunan orang. Ya. Wajah kita ini hadapkan ke mana orang tu kita panggil, di mana orang tu berada, hadapkan wajah kita ke sana. Nah, itu sunnah azan. Tapi sekarang yang begini ini mungkin nyaris tidak dilaksanakan lagi. Ya, karena sudah ada bantuan teknologi. Ya, tapi begitulah ya ceritanya azan yang terjadi pada masa Nabi, dan itu sebisa mungkin diikuti pula oleh para muazzin. Jadi azan itu bukan hanya pandai azan, tapi dia mengerti tata cara azan yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, kalau sekadar menghafalkan kalimat-kalimat azan semua orang bisa, tapi azan yang sesuai dengan tuntunan Nabi semasa itu Bilal dulu perlu diketahui oleh semua yang azan. Karena ini semuanya pahala, ini kebaikan, dan ini bukan kalimat-kalimat ringan. Lalu hadis dari Jabir bin Samurah, hadis riwayat Muslim. Sallaitu ma'an nabi al-aidain ghaira marratin wala marratain bi ghairi azanin wala iqamatin. Ini hadis sahih Muslim. Saya salat hari raya bersama Nabi, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak sekali dua kali, sering berkali-kali saya salat hari raya bersama Nabi. Kata Jabir, tidak pernah sekalipun Nabi menyuruh azan maupun iqamat. Tahu ya? Salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tanpa azan dan tanpa iqamah.
Jadi besok sembahyang hari raya jadi ikamat dah Pak. Kemarin sempat heboh ya. Pak Presiden sembahyang hari raya di istana ya. Pakai ikamat ya. Ya mungkin ya Pak Presiden kan tidak terlalu paham soal agama. Ya tidak apa-apa, kita maafkan kalau beliau keliru. Ya. Jangan jadi olok-olok pula. Ya tapi memang tidak ada iqamah. Kalaupun iqamah tidak haram juga. Cuman tidak pernah ada Nabi menyuruh iqamah, apalagi azan. Kalau salat hari raya ya sudah panggil saja. Tagak lay. Udah. Itu aja perintahnya. Ya, rapikan saf. Ya. Udah selesai. Ya, atau yang biasa kalau kita ucapkan apa salatul jamaah rahimakumullah gitu ya. Ya sudah cukup begitu saja. Tapi memang salat hari raya tidak pernah saya salat hari raya berkali-kali dengan Nabi, kata Jabir, tidak pernah ada Nabi suruh azan dan iqamah. Jadi jangan pernah azan pula nanti atau iqamah pula ya salat hari raya, ya panggil saja berdiri sudah selesai. Lalu hadis dari Abi Qatadah, ini hadis panjang. Tapi ringkasan hadisnya, fi naumihim anis salah summa azzana Bilalun fasallan nabiyyu kama kana yasna'u kulla yaumin. Ini hadis sahih Muslim. Hadis ini panjang. Saya pernah menjelaskannya mungkin di di kesempatan yang lain. Jadi suatu hari Nabi dan para sahabat itu ya tertidur dalam perjalanan. Jadi Nabi itu pergi sama sahabat, lalu di padang pasir itu karena mungkin lelah. Nah, karena mungkin banyak dulu orang berjalan malam Bapak Ibu ya. Dulu orang lebih senang berjalan malam karena siang panas. Nah, karena lelah dalam perjalanan itu, Nabi dan sahabat tertidur sampai matahari sudah tinggi Nabi bangun. Jadi setelah bangun dilihat matahari sudah sangat tinggi dan menyengat cahayanya, sudah keras. Bahkan Nabi pun sudah mencari tempat bernaung karena cahayanya sudah mulai terasa keras. Maka dalam kasus itu Nabi menyuruh sahabat azan. Lalu Nabi salat sunat 2 rakaat, baru Nabi suruh iqamat dan salat subuh berjamaah. Apa makna hadis ini? Azan itu tidak selalu harus di waktu salat datang. Itu prinsipnya. Memang prinsip azan itu pemberitahuan kalau waktu salat datang. Tapi boleh jadi kalau Bapak Ibu misalnya kita nih pengajian habis maghrib, lalu berlanjut pengajian ini sampai jam 9 malam. Karena memang ini tidak bisa dihentikan, memang penting sekali diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan orang bubar nanti, ini perkara serius. Lalu kita ceramah maghrib sampai jam 9 malam misalnya. Maka jam 9 malam itu kan sudah lewat sebenarnya Isya itu. Artinya awalnya sudah lewat itu. Bukan lagi udah waktu Isya. Tetap azan. Karena prinsip azan itu memanggil. Memang azan kalau waktu salat datang azan, tapi memanggilnya jangan lupakan juga. Makanya Nabi walaupun waktu subuh sudah lewat, tapi karena tertidur sama-sama, Nabi tetap menyuruh sahabat azan. Baru Nabi salat sunat dulu 2 rakaat, baru Nabi suruh iqamat dan baru ya salat subuh. Karena azan itu Ibu fungsinya tidak hanya memberitahu salat datang, tapi juga memanggil. Bahkan juga ada menghentikan musibah. Kalau ada musibah, tsunami, gempa, kebakaran, banjir, maka azanlah. Nabi salat subuh begitu, azan. Bisa jadi azan itu mengusir setan. Makanya Bapak Ibu kalau ada gangguan-gangguan, disuruh Nabi kita azan. Ya misalnya Bapak Ibu kalau ya tinggal Ibu di rumah surang, itu bunyi orang mencuci piring di belakang. Ibu surang saya di rumahnya. Heboh di dapur di belakang tu bunyi orang cuci piring jam 2 malam. Itu azan lah Ibu. Bisa jadi jin dan setan sedang mengganggu, sedang bikin sesuatu di belakang. Azan. Kalau azan dia kata Nabi, maka setan lari sambil terkentut-kentut. Itu. Tapi kok azan Ibu tatap saja bunyi di belakang. Ibu lari dari orang tu mah. Ya, enggak jin itu. Karena kalau jin setan pasti dia takut mendengar azan.
Itu. Jadi azan itu tidak selalu harus untuk waktu salat datang. Nabi pernah azan, menyuruh sahabat azan di luar waktu salat untuk memanggil. Karena kasusnya Nabi tertidur tadi. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Jabir juga, anna Nabi ata Muzdalifah fa shalla bihal maghrib wal isya bi azan wahid wa iqamatain. Nabi pernah berjalan ke Muzdalifah. Ini Nabi musafir nih bersama sahabat. Lalu Nabi salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamat. Jadi kalau Bapak Ibu menjamak salat di perjalanan, maka azan boleh sekali, iqamat dua kali. Misalnya kita nanti pergi ke Bukit Tinggi, rombongan nih, lalu berhenti di misalnya Sicincin, maka rombongan ini azan dulu satu orang, lalu iqamat zuhur, lalu iqamat lagi asar. Jadi untuk yang menjamak, iqamatnya boleh dua kali. Itu artinya niatnya pun dua. Tidak bisa satu niat itu. Karena kalau sudah salah berarti habis satu ibadah. Maka mau salat asar dijamak dengan zuhur, maka pakai iqamat lagi. Begitu contoh dari Nabi. Dua kali iqamatnya, azannya sekali. Kalau kita menjamak. Tetapi hadis dari Ibnu Umar diceritakan jama'an nabiyyu bainal maghrib wal isya bi iqamah wahidah. Nabi pernah menjamak maghrib dan isya dengan satu iqamah. Artinya boleh dua iqamat, boleh satu iqamah. Hadis dari Jabir dua iqamat untuk yang menjamak. Hadis dari Ibnu Umar satu iqamat untuk yang menjamak. Jadi iqamatnya yang pertama saja, yang kedua tidak pakai iqamat lagi. Ini boleh dua-duanya, ada dasarnya. Jadi kalau ada orang nanti menjamak dengan dua iqamat, itu berdasarkan hadis Jabir. Kalau ada orang nanti menjamak dengan satu iqamat saja, setelah assalamualaikum langsung berdirilah sama-sama, itu hadis dari Ibnu Umar dan dua-duanya dibolehkan. Nah, jangan saling menyalahkan ya. Boleh satu iqamat, boleh dua iqamat. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Silakan Pak. Yaitu yang tadi masalah kepala melirik ke kiri kanan Pak, yang saya perhatikan Pak, waktu hanya wassalah ke kanan saja. Waktu hayal falah baru ke kiri. Jadi beda-beda tipis dengan Bapak tadi. Yang ketiga, azan itu Pak, apakah wajib berwudu atau enggak Pak? Soalnya ada azan kisah saat tertentu seperti kebakaran, mungkin nggak sempat wudu Pak. Dan itu kemungkinan waktu di daerah lain Pak kan waktu penguburan Pak, dalam kuburan kan azan juga dia. Kemungkinan dia nggak berwudu. Yang ketiga, waktu kaget tadi Pak, Bapak bilang di dapur tadi merasa ada gangguan setan, itu mungkin nggak sempat juga dia berwudu Pak. Jadi apakah wudu itu wajib apa enggak gitu Pak. Dan itu masalah menara Pak. Apakah zaman dulu kan karena memang nggak ada mic, orang naik ke atas supaya suaranya kedengaran Pak. Tapi sampai sekarang masih ada juga yang gitu Pak, tetap ke menara Pak, walaupun sudah pakai mic. Kira-kira itu variasinya Pak. Baik. Pertama tentang orang yang muazin ya, atau muazin yang berwudu. Itu memang hadis sahih, hadis hadis dari Abu Hurairah. Kata Nabi, la yu'azzinu illa mutawaddiun. Tidak boleh azan kecuali orang yang sudah berwudu. Memang begitu Pak. Jadi tidak boleh azan kecuali yang azan itu sudah berwudu. Ini sama dengan Al-Quran nih Pak Bu ya. Kemarin kita bahas ceritanya, ini wahyu. Ya, walaupun tidak seperti Al-Quran, tapi ini wahyu. Jibril datang menurunkan ke Nabi. Karena itu membacanya pun, melantunkannya harus dengan adab. Salah satu adabnya berwudu. Makanya yang azan itu jangan bangun tidur langsung azan Pak. Berwudu dulu, baru azan. Kan ini memanggil orang beribadah. Tapi kalau azan di luar itu, di luar azan yang tujuannya memanggil orang, mungkin itu boleh tidak berwudu. Misalnya
ketika musibah datang itu kan sifatnya insidental, Pak. Ya, itu azan lah, lantunkan azan. Atau ketika tadi Bapak Ibu ya ketakutan ada gangguan-gangguan jin dan setan terasa, maka azan lah tanpa berwudu. Apalagi kalau kita azannya di masjid, kan otomatis sudah harus berwudu, Pak. Karena kalau masuk masjid kan harus salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat itu kan artinya berwudu itu. Itu kenapa kalau azannya di masjid otomatis sudah berwudu. Memang begitu perintah Nabi, tidak boleh azan kecuali yang mutawaddi, yang berwudu. Nah, soal azan banyak, itu boleh saja, Pak. Nanti ada hadisnya, yang paling afdal itu azan dan iqamah itu orangnya berbeda. Itu yang paling afdal, Pak. Yang azan lain, yang iqamah lain. Bahkan ada hadis Nabi yang paling baik itu yang iqamah itu yang jadi imam. Karena yang iqamah itu memanggil orang tagak lah. Jadi yang iqamah aku lah komandan kok, Pak. Makanya ya, tapi jangan azan iqamah jadi imam semuanya, jangan. Yang baik itu yang azan lain, yang iqamah lain, yang afdal itu yang iqamah itu yang jadi imam. Tapi yang azan dan iqamah satu, imam pun satu pula. Itu aturannya begitu tuh. Karena iqamah itu kan memanggil, menyuruh orang berdiri. Yang berhak menyuruh orang berdiri itu ya imam. Imam. Cuma kita jarang-jarang imam yang iqamah. Padahal diajarkan Nabi, imam yang paling baik iqamah itu adalah imam. Karena itu perintah. Kalau bahasa awaknya tagak lay, kan berhak merintahkan imam. Cuman dia awak tidak biasa saja imam kok iqamah. Ya kan, maka ada juga yang azan dan iqamah satu paket. Padahal yang paling baik itu, Pak, yang azan dan iqamah itu orangnya lain. Ya. Lain orangnya. Yang paling baik yang iqamah dan yang imam satu orang, yang azan orang lain. Nah, itu yang paling baik itu, Pak. Cuman karena tidak biasa kita, yang lazim itu yang azan dan iqamah satu orang, yang imam orang lain. Padahal yang baik itu azan orang lain, iqamah dan imam satu orang. Nah, itu yang paling baik. Ya, cuma karena tergantung kebiasaan sajalah, Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang haram juga. Tapi kalau Bapak Ibu tanya contoh dari Nabi dalam hadis-hadis yang sahih itu begitu. Muazin Bilal, dan Bilal tidak pernah jadi imam. Dan iqamah imam langsung jadi imam. Begitu, Pak, soal. Jadi kalau azannya ramai-ramai tidak masalah. Oh, bertiga, berlima sekali azan tidak apa-apa, makin baguslah. Makin kerang makin keras, makin kencang suaranya. Dulu Bilal itu disuruh, kan prinsipnya kenapa Bilal disuruh? Karena suaranya paling lantang. Cuma itu tradisi saja, kebiasaan saja kalau azan yang 3 orang, 5 orang, tapi itu tidak ada perintah dari Nabi. Kalau perintah Nabi, iza hadaratis salah falyu'azzin lakum ahadukum. Bila waktu salat datang, azanlah salah seorang kamu. Itu prinsip azan itu. Kalau waktu salat datang, azanlah salah seorang kamu. Bukan 3 orang, salah seorang. Jadi memang begini, Pak, soal menara. Dulu Nabi ketika penaklukkan kota Makkah, Bilal disuruh azan menaiki Ka'bah. Ya. Kata Nabi ke Bilal, panjat Ka'bah itu azan di puncak Ka'bah. Karena dulu Ibu tidak ada bangunan yang melebihi Ka'bah tingginya, tidak boleh. Dulu tidak boleh. Tidak boleh di Makkah dulu ada bangunan yang lebih tinggi dari Ka'bah. Kalau kini banyak bangunan tinggi di Ka'bah, Pak. Dulu Ka'bah paling tinggi. Ya. Maka ketika penaklukan kota Makkah, Bilal disuruh azan oleh Nabi memanjat ke puncak Ka'bah. Apa maknanya itu? Kalau azan dicari tempat tinggi. Karena suara itu kan kalau di tempat tinggi kan lantang kedengaran. Nah,
Ketika Islam menaklukkan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab sampai ke Persia, ternyata di Persia itu ada bangunan tinggi tempat api menyala. Di situ orang-orang Persia memberitahu waktu ibadah dinyalakan api di puncak menara itu. Menara itu artinya tampik api. Dari kata nar. Nar itu nyala api. Menara itu artinya tempat api menyala. Jadi orang Persia, orang-orang Majusi lihat api dari ketinggian, mereka datang untuk beribadah. Maka menaranya diambil. Tapi tidak api di atas lagi. Muazin manjat ke atas. Sejak saat itulah Islam mengenal menara untuk tempat azan berkumandang. Padahal menara itu artinya tempat api dinyalakan. Tapi itu boleh, tidak masalah. Karena substansinya cari tempat yang tinggi. Nah sekarang tidak perlu kita manjat menara lagi, letakkan toa di atas. Model beliau ke manjat menara 20 meter Pak tiup azan, mati beko Pak. Memanjat menara setinggi itu. Tapi dulu itu karena tidak ada bantuan teknologi. Sekarang tinggal toa saja taruh di atas tuh. Jadi memang begini, prinsip azan itu memang dalam tanda kutip mengganggu telinga orang. Kalau ada orang merasa terganggu dengan azan, Ibu, dia tidak paham itu. Karena memang prinsip azan itu mengganggu telinga orang, maka dicari tempat tinggi. Kalau suara azan tidak boleh mengganggu orang, maka lebih baik azannya dalam lubang tanah. Makanya Nabi suruh azan di tempat tinggi itu supaya mengganggu telinga orang. Dah gitu. Memang azan itu mengganggu telinga, itu maka disebut azan. Azan itu dari kata uzun. Uzun itu telinga. Makanya azan telinga nanti baca di surah Al-Kahfi itu. Cerita Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi tidur selama 300 tahun? Fadarabna ala azanihim fil kahfi. Kami tutup telinga mereka. Telinga itu bahasa Arabnya azan. Panggilan salat disebut azan. Kenapa? Karena panggilan salat itu mengganggu telinga. Kalau telinga ku pusat gerakan. Orang kalau lalu kakinya dirasuk-rasuk nak kajagonya loh. Ambui telingonya, mambuang mereka tu. Enggak. Menjagon orang ku nak dari kaki tapi telingonya ambui. Itu kenapa Ashabul Kahfi ditutup telinganya, maka tidak bangun dia 300 tahun. Kenapa? Sumber gerakan ditutup telinga. Itu makanya azan disebut azan. Karena azan itu harusnya orang kalau mendengar azan menggariknya langsung. Itu tanda dia azan tuh. Mendengar azan tuh. Kalau ada suara azan dia kejut, terkejut mendengar azan itu benar-benar azan namanya tuh. Karena azan itu artinya telinga, mengejutkan telinga. Maka kalau ada orang azan tidak ada responnya lantuk saja, itu dapat telinga nama lo tuh. Ya. Kan ada orang azan punya antuk saja, tak terdengar dia apa-apa lah. Nen bakar rajo tatap jo, nen main tatap. Iku azan tu tak batalingo nama lo tu. Bukti orang batalingo, terdengar azan menggarik langsung. Itu kenapa azan disebut azan? Karena azan tu talingo artinya. Begitu. Itu makanya dicari tampik tinggi tadi Bilal. Ketika makar ditalukan suruh manjat kata Ka'bah azan. Dicari tampik tinggi menara namanya. Maka mik tu tak ada dapat tinggi. Dia dapat rendah mik tu Pak. Toa tu letakkan di tempat yang tinggi. Mengganggu bagaimana pula mengganggu? Kan kita memanggil orang salat, belum memanggil mengganggu Pak Ibu. Yang namanya panggilan tentu didengar sama orang Pak. Masa kita manggil orang bisik-bisik? Wah, semayang. Itu. Panggilannya memang teriaki. Tapi kan tak lama, paling 5 menit. Itu pun tak tiap waktu 5 kali sehari cuma.
Kecuali sekali 5 menit azan, iyalah terganggu itu. Ini azannya cuma 5 menit, itu pun setiap sekian jam sekali cuman. Apa pula terganggunya? Dan tidak pula di waktu-waktu yang mengganggu. Kecuali azan jam 2 siang, azan jam 2 pagi, azan jam 10 malam, mungkin mengganggu. Ini azan jam 5 pagi, apa pula mengganggunya? Udah puas tidur tuh, dari jam 8 tidur leh. Nanti azan jam 12, mana pula mengganggunya? Udah memang harus makan siang, mana mengganggunya? Nanti azan jam 4 sore, kan sudah dapat istirahat, di mana mengganggunya jam 4 sore itu? Nanti azan jam 6 sore, mengganggu gimana pula jam 6 sore lah habis mandi itu? Nanti azan jam 7:30, mengganggu pula apa jam 7:30 itu? Cobalah urut waktu-waktu azan itu, tidak ada satupun waktu yang mengganggu itu. Cobalah cek waktu azan yang 5 itu, ada tidak waktu yang mengganggu? Tidak ada. Kecuali azannya jam 2 siang, mungkin mengganggu orang sedang istirahat. Atau azannya jam 10 malam, mungkin mengganggu, karena orang sudah mulai tidur. Atau azannya jam 2 pagi, mungkin mengganggu, karena orang masih asik tidur. Ini tidak. Itu kalau aneh, kalau ada orang merasa terganggu dengan azan, karena Allah sudah mengatur waktu-waktu yang tidak akan terganggu kita. Tapi prinsip azan itu memang suaranya keras, diteriaki. Nah, soal menghadap ya ke kanan dan ke kiri, memang tadi ada hadisnya Bilal itu kalau azan mulutnya hahuna wa hahuna. Hahuna wa hahuna itu maksudnya mulut Bilal itu tidak ke satu arah. Bisa jadi hayyalas shalah. Itu hahuna hahuna. Tapi di hadis yang kedua shimalan wa yaminan. Apa yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Di situ ada yang memahami hayyalas shalah. Hayyalas shalah. Ada yang memahami begitu. Tapi prinsipnya ketika azan itu memang kepala Bilal tidak menghadap ke depan. Ada kalanya kepalanya berputar-putar, ada kalanya kepalanya kanan dan kiri. Dua-duanya boleh. Yang tidak mutar kepala pun tidak apa-apa juga. Karena ada orang sekarang azan kan malah kamuku saya maduk sampai sudah, ya tidak apa-apa pula. Tapi memang ceritanya Bilal azan seperti itu. Jadi apa hubungannya yang memasukkan jenazah dengan azan? Ya, ke dalam beberapa masyarakat kalau memasukkan jenazah itu ada azannya. Begini Pak, memang Nabi tidak pernah menyuruh ketika memasukkan jenazah ke lahat itu azanlah, dan tidak pernah pula Nabi contohkan anak beliau mati, beliau yang menguburkannya Pak. Ya, Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, itu anak laki-laki beliau meninggal. Tidak pernah Nabi azan, tidak pernah memang. Tapi bukan berarti dilarang. Kadang-kadang begini Pak Ibu ya, kalau tidak pernah dilakukan Nabi, otomatis dilarang, tidak begitu pahamnya itu. Begini, Bapak Ibu zakat fitrah pakai apa? Beras. Ada yang pakai uang. Pernah tidak Nabi mencontohkan pakai uang? Nabi pakai apa? Korma, gandum. Ya nak, kita sekarang pakai uang. Ada tidak uang pada masa Nabi? Ada. Kenapa Nabi tidak pakai uang? Berarti Bapak Ibu bid'ah, ha? Kan bid'ah pakai uang tuh Pak. Hah? Kenapa beda Pak? Ya itu kan Nabi tidak pernah mencontohkan. Kalau berdalil bahwa tidak pernah dicontohkan Nabi dilarang, berarti dilarang pakai uang. Kan logikanya begitu. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, maka itu menjadi dilarang. Lalu kenapa kita pakai uang? Masa Nabi ada uang, Nabi pedagang, sahabat pedagang, ada uang, pedagang pakai uang. Nabi tidak pernah zakat fitrahnya pakai uang. Sa'an min tamar, sa'an min sa'ir. Korma atau gandum saja sampai mati Nabi begitu zakat fitrahnya. Sekarang kita pakai uang. Nah, ini ijtihad. Ijtihad namanya istihsan. Efektivitas menganggap daya guna lebih baik. Orang hari raya tak hanya butuh makan, kadang butuh pakaian, kadang butuh tempat tinggal. Kegembiraan pakaian dengan tempat tinggal sama dengan kegembiraan makan minum di hari raya. Maka pakai uang lah supaya dia bisa beli kontrakkan rumahnya, bayar kontrak ke rumahnya, beli baju di hari raya.
Jadi tidak bisa berdalil kalau tidak ada contoh dari Nabi dilarang. Nabi memang tidak pernah mencontohkan azan memasukkan ke lahat. Tak pernah juga sahabat melakukan itu, tapi bukan berarti dilarang. Nah, begitu Pak. Apa prinsipnya? Bila musibah datang, itu ya, bila musibah datang, hati akan pecah. Hati akan galau, itu sifat musibah. Dan bila hatimu galau, kau tenangkanlah. Gitu ya. Bagaimana cara menenangkan hati yang galau? Ala bizikrillah. Ingatlah Allah. Kalimat-kalimat azan itu kalimat mulia yang datang dari Allah untuk mengingatkan kita kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat hebat. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir hati menjadi tenang? Maka ketika lahat itu akan dihuni, biasanya keluarga tu banyak yang nanti histeris. Mungkin nanti banyak yang pingsan juga, tidak kuat melihat bapaknya masuk ke lahat. Maka dikumandangkanlah kalimat yang mulia ini agar tenang suasana. Boleh kalau itu tujuannya, Pak. Kan? Iya, kan ketika musibah datang setan bermain pula dia untuk membuat manusia ini berteriak, histeris, meratap kan? Iya. Maka kalimat azan menjadi penenang. Kalau itu tujuannya, ya boleh Pak. Boleh. Kalau tanya kan ada contoh dari Nabi, iya betul. Tapi bukan berarti dilarang. Yang tak boleh tambah-tambah tu ibadah mahdoh, salat, zakat, puasa, haji. Itu tuntunannya jelas. Itu tak boleh tambah-tambah lagi tu. Ya. Seperti apa dilihat Nabi, kerjakan saja begitu. Tak ada ijtihad di sana. Tapi kalau soal ini boleh Pak. Saya memang tidak menganjurkan azan dikumandangkan di saat jenazah dimasukkan. Tapi tidak melarang pula. Kalau itu memang membuat suasana lebih tenang, hati orang menjadi lebih sejuk, silakan kumandangkanlah azan itu. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Itu dasarnya itu Pak. Dan itu boleh saja. Menurut saya boleh. Kalau ada yang tidak setuju, tinggalkan. Tapi jangan mencela. Ya. Ini bukan ibadah mahdah. Nah, lalu yang kedua soal bayi lahir. Memang itu sunnahnya. Kalau bayi lahir diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Tidak ada beda laki perempuan, sama saja. Sama saja. Dia diazankan dan diiqamahkan. Kenapa? Supaya kalimat pertama yang dia dengar itu kalimat tauhid. Dan kalimat terakhir nanti ketika dia meninggalkan dunia juga kalimat tauhid. Jadi kita sampai ke bumi mendengar kalimat tauhid, kita pulang ke akhirat, kita pulang kepada Allah, meninggalkan bumi juga dengan kalimat tauhid. Makanya Bapak Ibu ketika hamil itu perbanyak memperdengarkan Al-Quran. Jangan musik-musik besok jadi artis anak Bapak Ibu kan, jadi penyanyinya besok. Kalimat-kalimat thayyibah diperdengarkan, memang itu sunnahnya. Ya. Apa rahasianya wallahu alam lah apa rahasianya, tapi memang Bapak Ibu ya, apa yang kita dengar pertama kali itu menjadi bekas panjang dalam hidup kita. Pasti itu Bapak Ibu. Apa yang pertama kali masuk ke telinga kita itu akan menyimpan lama. Ya kan, kalau kalimat tauhid yang masuk itu masuk ke hati. Ya. Itu memang sunnahnya begitu, Pak. Nah, yang ketiga soal ya, azan itu tidak memilih tempat. Kata Nabi, kalau waktu salat datang, azan. Di masjid azan, di rumah azan, di lapangan azan, dimanapun azan. Azan, waktu salat datang. Beritahu orang kalau waktu salat datang. Kalau kita tidak salat berjamaah. Iya. Tapi kalau salat sendiri, tidak usah azan. Kan prinsip azan itu memberitahukan ke orang. Tidak ada orang yang diberitahukan. Kita sudah tahu, apalagi itu azan. Dan memanggil orang, itu prinsip azan itu Pak. Jadi begitu. Cukup itu dulu Bapak Ibu ya. Ini masih ada satu sesi lagi tentang azan nih. Ada beberapa hadis lagi yang salah tuntas di pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.